wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya, HDR Konsultasi dan Solusi. Sebelumnya sudah kita bahas 3 jenis penyakit yang biasanya kita derita di usia 20 tahun sampai dengan lansia, atau ini masih di dalam tema masa berumah tangga. Nanti di masa lansia kita bahas di tema yang lain. Di tema ini kita anggap masih di dalam permasalahan berumah tangga. Meskipun ada yang belum berumah tangga ada penyakit-penyakit ini, atau yang lansia ada penyakit-penyakit ini, nanti kita bahas sesuai dengan tema. Sebelumnya sudah kita bahas 3 penyakit. Yang pertama sebelumnya penyakit MAH, yang kedua penyakit asam lambung, yang ketiga penyakit diabetes atau gula darah. Sekarang kita memasuki yang keempat, yaitu penyakit hipertensi. Sebelum kita membahas solusi atau obat dari hipertensi, tentu kita akan jelaskan dulu apa sih hipertensi itu, atau biasanya kita orang awam mengatakan darah tinggi, sakit darah tinggi. Hipertensi itu suatu kondisi tekanan darah terhadap dinding arteri kita terlalu tinggi. Biasanya kalau ingin tahu bahwa kita tuh sudah terkena hipertensi, tentu kita akan memeriksakan diri, baik itu di puskesmas, klinik, atau di postu yang ada di desa. Intinya ke dokter, ke bidan, atau ke perawat-perawat. Cara cek tensinya mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu. Biasanya itu digelangkan di tangan, dipencet-pencet. Nanti ada, kalau yang lama itu biasanya pakai air raksa yang naik turun. Di zaman sekarang itu sudah memakai digital. Digital tinggal pencet seperti kotak, pencet, dia mengembang sendiri seperti balon. Nanti layarnya akan keluar angka-angkanya di situ. Begitulah kira-kira. Ada juga yang berbentuk kotak besar, masukkan tangan ke dalam, nanti otomatis dia menjepit sendiri, nanti akan keluar angka-angka. Tetapi Bapak Ibu, yang sangat efektif itu sebenarnya yang model lama, yaitu yang main pencet-pencet, yang pakai air raksa, yang manual, intinya gitulah, yang lebih efektif yang manual. Karena yang manual tadi dia dipencet, nanti ditempelkan stetoskopnya di sini, didengarkan detak jantungnya, itu lebih efektif dibanding digital tadi. Karena digital itu kadang-kadang juga namanya itu digital, bukan perasaan. Kalau manual kan melalui perasaan, itu digital. Bisa jadi dia melebihi dari yang diperkirakan, atau bisa lebih rendah dari yang diperkirakan. Lebih efektif itu yang manual yang lama. Tetapi di zaman sekarang, zaman sudah canggih, biasanya sudah jarang memakai yang lama. Jadi untuk menentukan tekanan darah seperti itu. Berapa sih sebenarnya batas minimal tekanan darah seseorang dinyatakan dia terkena hipertensi? Jadi Bapak Ibu di sini terbagi 2. Anak-anak sampai dewasa sama lansia itu berbeda. Biasanya kalau sebelum lansia itu Bapak Ibu umur 60 tahun ke atas. Kalau kita belum termasuk lansia, tekanan darah biasanya 120/60 atau per 70. Sedangkan kalau dicek, tekanan darah kita sudah 150/90, maka kita sudah dinyatakan tensi tinggi atau darah tinggi. Dan sudah dianggap mengkhawatirkan
apabila sudah melebihi dari 180/90. Itu sudah mengkhawatirkan. Apabila sudah mencapai itu tekanan darah, diharapkan untuk segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk pencegahan awal terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kembali lagi yang kedua, yang lansia. Tekanan darah lansia lebih sedikit daripada kita, biasanya lebih 10. Misalnya kita 130, lansia 140. Kalau kita 140, lansia di 150. Pernya juga lebih tinggi daripada kita. Biasanya kita ambang batas pernya 80, 60-80. Kalau di lansia biasanya agak tinggi. Biasanya di angka 80-90. Tapi dalam tanda kutip 130/90. Apabila tekanan darah kita 180/90 atau yang lansia 180/90, itu sudah sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Apabila sudah mendekati itu atau sudah hampir melebihi itu, cepat segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke klinik terdekat, atau lagi ke dokter, ke bidan, ke perawat yang ada di desa kita atau di dusun kita. Biasanya di setiap desa, di setiap dusun itu ada yang namanya postu, polindes. Di sana ada tenaga kesehatan yang standby sebelum terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Tandanya, apa ciri-cirinya kita sudah terkena hipertensi? Bisa jadi, yang pertama bisa jadi keluar darah dari hidung kita mimisan. Tanpa sebab, kita tidak ada pusing. Tiba-tiba kok keluar mimisan di hidung kita. Apakah ini karena panas? Mungkin kebanyakan kita orang awam atau orang yang kurang pengetahuannya di bidang itu. Oh, ini mungkin karena faktor cuaca, faktor panas, atau demam tinggi. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi diperiksakan dahulu baru nanti kita bisa memvonis. Dikhawatirkan hipertensinya tinggi, pecah pembuluh darahnya, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ciri-cirinya sakit kepala. Sakit kepala, pusing, atau tengkuk kita berat, itu juga bisa mengindikasikan kita terkena hipertensi. Yang ketiga, tinnitus. Apa itu tinnitus? Tinnitus atau dengung, berdengung kuping kita, tiba-tiba kok dengung, mendesis di kuping kita, di salah satu kuping kita atau kedua-dua kuping kita, itu juga bisa mengarah ke hipertensi. Yang keempat, penglihatan kita tiba-tiba kabur. Biasanya penglihatan kita normal, kok ini tiba-tiba agak kabur ya, agak-agak kabur. Nah, itu bisa juga mengarah ke situ Bapak Ibu. Kalau ada seperti itu, cepat diperiksakan. Yang kelima, sesak napas. Bisa jadi Bapak Ibu, sesak napas kita ini disebabkan kita hipertensi. Dikhawatirkan sesak napas kita ini akibat saking tingginya tekanan darah kita tuh penyempitan di jantung kita, di pembuluh darah jantung. Tandanya kita mengarah ke permasalahan jantung juga sesak napas. Penyempitan pembuluh jantung itulah kira-kira. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, cepat periksakan Bapak Ibu. Dikhawatirkan larinya ke situ, ke jantung, sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Yang keenam, nyeri di dada. Nah, di sini juga bisa juga nyeri di dada. Biasanya sesak disertai nyeri, itu sudah mengarah ke jantung akibat tensi kita tadi. Cepat untuk diperiksakan.
Yang ketujuh, aritmia, yaitu gangguan detak jantung. Gangguan detak jantung, jantung kita tidak beraturan. Kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat, kadang lambat, kadang pelan-pelan, kadang cepat-cepat. Yang ke-8, lelah, lemas, letih, tidak ada gairah. Bisa jadi juga mengarah kepada hipertensi, tanda-tandanya, ciri-ciri hipertensi. Mungkin banyak lagi yang lain Bapak Ibu tidak bisa saya jelaskan. Selanjutnya, apa sih penyebabnya kita terkena hipertensi atau darah tinggi? Pertama, faktor genetik. Apa faktor genetik? Faktor keturunan. Lihat dari keturunan kita ke atas. Apakah ada ayah kita atau kakek kita dari sebelah ayah yang punya riwayat hipertensi, atau sebelah ibu, tapi kalau dari sebelah ibu biasanya agak jarang. Ada, tapi agak jarang. Kebanyakan kita mengikuti genetik ayah. Kalau ada salah satu keturunan kita ke atas, kita turunannya ke atas maksudnya. Contohnya ayah, paman, ayah, kakek, ke atas kita terkena hipertensi atau darah tinggi, tidak tutup kemungkinan kita juga mengarah ke hipertensi. Jadi kalau ada riwayat seperti itu ke keluarga kita sebelumnya, diharapkan kita untuk rutin periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan di sekitaran Anda. Yang kedua, gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat ini yang pertama, di gaya hidup tidak sehat ini bisa dari faktor makanan. Makanan yang tidak sehat, yang tinggi lemaknya, yang cepat saji, misalnya hamburger, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, yang suka dengan makanan-makanan seperti itu, makanan-makanan yang siap saji, cepat saji, atau makanan yang tinggi kadar lemaknya. Di situ bisa nanti mungkin sekarang kita karena masih muda, umur masih muda, badan masih sehat, kita tidak terasa. Tetapi nanti ke depannya cepat lambat akan kita rasakan. Yang ketiga, overweight, kelebihan berat, terlalu gemuk. Itu Bapak Ibu. Mungkin badan kita gemuk, ideal kita umpamanya tinggi kita 170, ideal kita 70. Tahu-tahu tinggi kita 170, berat kita 150, itu sudah melebihi. Atau bagi ibu tingginya 160, idealnya 50 sampai 55. Ini sudah mencapai 90 kilo atau lebih dari 100 kilo. Itu juga sudah termasuk obesitas, kelebihan berat badan, overweight. Jadi untuk yang kelebihan berat badannya gemuk, untuk Bapak Ibu yang gemuk itu perlu diwaspadai. Yang keempat, proses penuaan. Proses penuaan kita itu juga bisa menyebabkan. Yang kelima, produksi hormon berlebih. 6, tumor di adrenal. Yang ketujuh, mengkonsumsi obat-obat atau makan obat-obat tertentu bisa juga menyebabkan kita hipertensi. Contohnya, bagi ibu-ibu pil KB itu bisa juga menyebabkan hipertensi. Pil KB yang tidak cocok untuk ibu. Jadi apabila ibu-ibu yang mengikuti program KB, apalagi yang namanya pil KB, ibu makan terasa berat, di kepala terasa pusing, tengkuk terasa berat, sesak napas, segera periksakan ke dokter.
Mungkin ibu tidak cocok dengan makan pil tersebut. Terus obat penahan sakit, anti nyeri, atau antidepresi itu bisa juga menyebabkan kita hipertensi. Di samping faktor genetik. Yang kedelapan, suka mengkonsumsi garam atau makan makanan asin. Ada di antara kita juga Bapak Ibu suka sekali makanan yang asin. Kalau tidak asin, tidak asik. Makannya suka yang asin-asin, ada. Jadi hati-hati untuk yang suka makan asin-asin, cepat lambat Anda akan terdampak. Anda akan terkena hipertensi. Selanjutnya, dampak dari hipertensi. Apa dampak hipertensi bagi kita? Yang pertama, emosi tidak teratur, mudah tersinggung, bahkan permasalahan sepele pun tersinggung. Mudah tersinggung, emosi, marah, baik kepada keluarga, nanti di luar seperti itu. Makanya ada pepatah orang yang suka marah, ini orang yang darah tinggi. Bukan itu juga ya Bapak Ibu ya. Bukan itu juga, ada juga sih orang bukan karena darah tinggi maunya marah-marah aja, bukan karena itu Bapak Ibu. Tapi yang kedua, dampak dari hipertensi, stroke. Kalau stroke ringan, contohnya mungkin fungsinya salah satu entah tangan, entah kuping, entah mata, entah kaki yang tidak bisa digerakkan atau susah digerakkan. Kalau terparahnya, stroke total tidak bisa bergerak kecuali hanya bisa mengkedip-kedipkan mata, berbicara, sedangkan fungsi tangan dan kaki tidak bisa. Itu stroke total. Apa penyebab stroke? Apabila tensi kita atau tekanan darah kita melebihi ambang batas, sementara jantung tetap memompa. Memompa darah tidak teratur. Bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat. Begini maksud saya agar mudah dimengerti. Tensi, misal ini 180/90. Yang 180 itu Ibu, tekanan. Agar kita mudah dipahami, ibaratkan ini didihan, air mendidih gitu umpamanya. Ada uap yang menekan. Yang pernya itu di bawah itu detak jantung. Apabila tekanan darah tinggi, sementara detak jantung terlalu cepat atau terlalu lambat, itu bisa berdampak. Jadi intinya biar kita yang awam tahu, yang di atas 120/60 itu yang di atasnya itu tekanan darah kita. Anggap saja didihan air, uap, atau ban mobil gitu. Umpama ban mobil terlalu kuat, terlalu keras, sementara muatannya berat, otomatis bisa meledak ban tersebut. Begitulah bahasa kasarnya Bapak Ibu. Ketika tekanan darah tinggi, detak jantung tidak beraturan, dan tidak cepat diatasi, bisa pecah pembuluh darah kita, Bapak Ibu. Seperti ban tadi saya katakan. Angin terlalu kuat, muatan terlalu berat, pecah. Kalau ban mobil sudah pecah, tentu tidak bisa berjalan. Kalau dia pecah di tangan, maka tangan kita akan terdampak. Mungkin bisa susah digerakkan atau tidak bisa sama sekali digerakkan. Kalau sempat pecah di pembuluh darah otak kita, pembuluh darah di otak kita, itu bisa menyebabkan kelumpuhan total, bahkan meninggal dunia. Apalagi Bapak Ibu jatuh. Jika tensi sedang tinggi-tingginya, tekanan darah sedang tinggi-tingginya, jatuh tentu di situ menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Mengapa orang katakan
kebanyakan orang meninggal dunia di kamar mandi karena jatuh itu tadi. Apalagi kebanyakan kejadiannya subuh. Jadi di sini perlu Bapak Ibu ingatkan, kalau kita mau mandi di pagi hari atau di sore hari, atau kapanpun kita mandi, usahakan jangan langsung diguyur. Karena kalau langsung diguyur, itu bisa kaget. Nah, gitulah, kaget lah bahasanya. Nanti kalau bahasa yang lain susah dimengerti. Bisa terkejut saraf-saraf kita. Kalau kita dalam keadaan normal mungkin aman-aman saja, tapi kalau kita mempunyai riwayat itu sangat berbahaya. Contoh aja, kita kedinginan tahu-tahu diguyur angin tuh menggigil, tentu menggigil gitu. Nah, begitu Bu. Jadi usahakan kita kalau mau mandi jangan langsung guyur, jangan langsung guyur semua badan. Berlahan-lahan, misalnya kaki dulu dibasahkan sedikit-sedikit, siap tuh tangan dibasahkan sedikit-sedikit, siap tuh muka, oleh ke dada-dada, sampai tubuh kita bisa beradaptasi dengan kondisi air tersebut. Jadi berlahan-lahan kita siram, jangan langsung diguyur. Perlahan-lahan dari kaki. Setelah nanti sudah beradaptasi ya baru diguyur, itu aman. Ini kadang-kadang mau buru-buru kerja atau mau buru-buru, bagi kita yang muslim subuh hari mau buru-buru sholat, takut ketinggalan sholat, langsung mandi. Situ tidak akan dihindari. Jadi ke depan hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga, dampaknya. Dampak terparah dari hipertensi ada di ketiga. Yang kedua, stroke tadi. Yang ketiga ini gagal jantung. Jika tekanan darah kita lagi tinggi-tingginya, tekanan jantung kita tidak beraturan, naik turun, lama-lama otot jantung kita menebal, kaku, akibatnya jantung kesulitan untuk memompa cukup darah ke seluruh tubuh kita. Apabila jantung tidak bisa memompa, maka jantung kita akan rusak. Kalau sudah rusak, maka akan terjadi gagal jantung. Kalau sudah gagal jantung, Bapak Ibu, sudah pasti kita meninggal dunia. Karena fungsi jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh kita. Apabila jantung sudah tidak ada, tidak berfungsi, dari mana darah bisa mengalir kepada seluruh tubuh kita. Masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu dampak-dampaknya. Itu hanya sebagian dampak. Hanya 3 dampak yang saya jelaskan. Tapi masih banyak dampak-dampak yang lainnya. Sekarang, itu tadi dampak Bapak Ibu. Sekarang kita bahas solusinya. Apa solusinya untuk Bapak Ibu yang sudah terkena hipertensi? Atau juga bagi kita yang belum terkena hipertensi, untuk jaga-jaga ya Bapak Ibu, untuk jaga-jaga. Dan sini khususnya kepada yang sudah terkena hipertensi. Yang pertama, latihan fisik. Misalnya berlari cepat. Cepat ini efektif untuk menurunkan tensi atau tekanan darah. Tapi dalam tanda kutip jangan dipaksa ya Bapak Ibu ya. Bukan berlari tapi jalan agak cepat, sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Yang kedua, bersepeda. Bersepeda santai lebih kurang 30 sampai dengan 40 menit. Di sini juga dalam tanda kutip jangan juga terlalu dipaksa. Misalnya nih jalan menanjak kita paksa, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Intinya jangan dipaksa, tapi bersepeda santai sambil menikmati suasana lebih kurang 30 sampai 40 menit itu juga efektif untuk menurunkan tensi. Berenang juga efektif, yoga, senam. Itu diingat, lari, main bola, main futsal, badminton. Nah, itu memang kalau kita belum menjurus kepada jantung, baik. Ditakutkan karena kita sudah ada hipertensi, sudah ada juga gangguan di jantung, kita paksa untuk olahraga, takutnya malah nanti bisa stroke
Jadi yang bagusnya berjalan, bersepeda, berenang, yoga, senam, sambil menikmati suasana. Nah, itu kan tidak dipaksa. Yang kedua, berhenti merokok. Zaman sekarang kita semuanya kebanyakan hampir rata-rata merokok. Itu juga bisa menyebabkan banyak dampak ke depannya kita merokok. Usahakan untuk berhenti. Kalau tidak bisa berhenti, usahakan untuk mengurangi. Kurangi pelan-pelan, yang biasanya mungkin satu hari 20 batang, ini kurangi jadi 15, besok dikurangi jadi 10, besok dikurangi jadi 5, pelan-pelan. Lama-lama nanti kita berhenti merokok. Yang ketiga, sering monitor tekanan darah kita. Di sini Bapak Ibu, kalau kita sudah pernah periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan lainnya, kita sudah ada riwayat darah tinggi atau hipertensi, ada baiknya kita punya alatnya sendiri di rumah. Beli aja alatnya sendiri di rumah yang digital. Kalau yang air raksa tadi itu agak sulit pemakaiannya. Nah, harus ada teleskop. Hanya orang yang kesehatan yang bisa tahu. Jadi beli aja yang digital, tinggal kita taruh, kita pencet, nanti keluar angkanya. Jadi kalau kita punya alat sendiri di rumah, kita bisa untuk berwaspada. Kalau dia tinggi, segera datangi peser, bidan, perawat terdekat untuk mendapatkan obat atau penanganan yang dibutuhkan. Yang keempat, diet rendah sodium. Maksudnya di sini ya garam tadi. Kalau bisa dihindarkan garam. Yang tadinya suka dengan yang asin-asin, sekarang hindarkan garam. Karena di hipertensi itu sangat anti dengan garam. Apabila kita makan garam sudah melebihi, itu sangat cepat sekali naiknya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke obat-obat. Untuk obat-obat saya jelaskan dua. Nanti saya jelaskan yang mana yang terbaik. Yang pertama, obat dokter. Pertama, obat yang biasa dokter resepkan, berikan kepada kita. Yang pertama, obat tensi tinggi. Contohnya amlodin, kaptropil, lisinopril, palsetran, propanol, andestartan atau sejenisnya. Itu untuk obat hipertensinya. Di samping itu, dokter juga biasanya meresepkan jenis obat diuretik. Apa itu obat diuretik? Obat untuk mempercepat terbentuknya urin atau untuk mengubah cairan sedemikian rupa di dalam tubuh kita sehingga menjadi stabil. Contohnya Bumek, metanida atau Bumek, medisin, asik. Jenis-jenis obat tersebutlah kira-kira. Selanjutnya yang ketiga, penghambat beta. Fungsi obat ini untuk menurunkan ritme jantung kita sudah tidak teratur, bisa terlalu cepat, terlalu rendah. Karena kan ritme jantung kita terlalu cepat, biasanya dokter juga memberi obat ini. Dari ritme jantung kita terlalu cepat bisa menjadi normal. Apa jenisnya? Konsumsi obat ini ada berupa pil yang diminum, ada berupa suntik atau disuntikkan ke tubuh kita. Contoh obat Tanormin, Bisoprolol, Carvedilol, Lapresol, dan lain-lain atau sejenisnya. Yang ketiga, obatnya posodilator. Apa fungsi obat ini? Obat ini fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah. Misal sesak itu bisa diakibatkan penyempitan pembuluh darah kita sehingga timbulnya sesak. Dengan mengkonsumsi obat ini maka pembuluh darah
akan melebar sehingga darah kembali lancar. Contoh obatnya latesin, pinisil, dan lain-lain sejenis. Yang keempat, obatnya golongan obat ini golongan pengganggu saluran kalsium, itulah kira-kira. Contoh amlodipin, beperidil, atau sejenisnya. Itu jenis-jenis obat yang diresepkan dokter biasanya. Dan sekarang yang kedua kita jelaskan untuk obat alami atau herbalnya. Untuk harga obat-obat yang saya jelaskan di atas tadi itu bervariasi. Ada juga yang murah, yang bisa kita jangkau, ada juga yang mahal. Tapi pada dasarnya fungsinya sama. Itu dari segi obat kimia atau obat dokter. Sekarang saya jelaskan apa saja obat-obat alami yang bisa kita konsumsi untuk menurunkan tensi darah kita. Yang pertama, bawang putih. Bawang putih ini bagus untuk kita konsumsi atau orang yang terkena hipertensi. Cara konsumsinya bisa kita makan sebagai lalapan atau kita makan mentah. Atau kita rebus. Kita rebus dulu, baru kita makan. Terserah. Kita makan, ini bagus untuk menurunkan tensi atau tekanan darah kita. Yang kedua, jahe. Jahe juga bisa direbus, bisa diparut, diminum airnya. Yang mana yang baik, tetapi jangan terlalu berlebih. Ini juga baik untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, seledri. Seledri atau daun sop, itulah kira-kira. Seledri dikonsumsi juga baik, tapi bukan dimasak ya Bapak Ibu. Bukan dimasak ya Bapak Ibu ya. Bisa di jus di blender baru diminum, atau dijadikan lalapan kita selingan makan. Lalapan makan sambil makan, dijadikan lalapan itu baik untuk menurunkan tensi. Yang keenam, kapulaga. Kapulaga juga baik. Yang ketujuh, biji rami. Biji rami juga baik. Yang kayu manis. Kayu manis campur madu. Itu juga baik, bahkan sangat baik. Tapi madunya jangan berlebih. Caranya, rebus kayu manis dengan air 1 gelas menjadi setengah gelas. Nanti dicampur madu agak setengah sendok. Kalau sanggup minumnya tidak pakai madu juga tidak masalah. Bagus juga. Kalau untuk menambah rasa, campurkan madu sedikit, itu juga bagus untuk hipertensi. Yang kedelapan, tongkat ali. Tongkat ali atau pasak bumi. Pasak bumi direbus, diminum airnya. Tetapi di sini Bapak Ibu jangan terlalu berlebih. Takutnya terlalu berlebih malah nanti terkomplikasi ke ginjal. Minumnya pagi seperempat gelas, malam sebelum tidur sedikit. Jangan terlalu berlebih. Kadang orang minumnya sampai 1 gelas, juga tidak baik. Yang ke brotoali. Brotoali ini sejenis tanaman merambat. Sangat pahit. Gitu juga dipotong, dirajang, direbus. Pahit. Sangat pahit. Brotoali juga bagus untuk itu. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Jadi pada intinya Bapak Ibu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga pola hidup kita, usahakan berolahraga. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu, banyak kita-kita yang hanya lebih banyak duduk daripada berolahraga. Minimal ada kita berjalan sedikit banyaknya untuk memperlancar peredaran darah kita. Dan obat mana yang paling baik? Kalau untuk obat dokter, dari segi harga, sudah saya jelaskan tadi. Ada harga yang murah, bisa terjangkau.
ada harganya yang mahal, tapi pada dasarnya fungsinya juga sama. Kalau dikata yang paling bagus, tentu yang paling mahal, tapi masih bisa dijangkau untuk yang harga murah. Nah, samping itu, namanya obat kimia pasti ada dampaknya. Dampak komplikasi yang lain pasti ada. Kalau mengacu kepada obat alami, namanya obat alami yang ada yang tumbuh di sekitaran kita, yang hidup di seputaran kita, itu kita jadikan obat, kita konsumsi, tentu itu lebih aman. Di samping tidak ada zat kimianya, tidak ada zat pengawetnya, mudah didapat, murah harganya, bisa kita jangkau bersama-sama, bisa dijangkau dari segi biaya lebih terjangkau untuk semua. Dan kalau keampuhannya, saya rasa tidak diragukan lagi, karena mengacu kembali para nenek moyang kita dahulu menggunakan obat alami atau herbal. Mungkin Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan dulu untuk penyakit hipertensi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangannya nanti silakan Anda komen, mudah-mudahan saya balas. Sekali lagi, cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa dukung channel saya ini untuk saya semangat ke depan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, tetangga-tetangga Anda. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Anda dan kebaikan dari Anda ke depan. Semoga Anda sehat selalu. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.